masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Solidaritas untuk rakyat Palestina terus bergulir tak terkecuali dari sejumlah pelajar di Aceh Barat yang menggalang dana untuk warga yang terjajah Zionis Israel. Perairan Aceh rawan penyelundupan barang ilegal sehingga petugas Bea dan Cukai memperketat pengawasan dengan membangkitkan semangat gempur barang ilegal. Seorang warga mendedikasikan diri untuk kelestarian alam puluhan tahun tanpa pernah mendapat penghargaan dan gelar. Di usia yang tak lagi muda, seorang pria dari Kuta Cane masih setia menyusuri rimba Luser. Sejak 4 dekade silam, ia mengabdi untuk menjaga hutan tanpa gelar, tanpa sorotan panggung, namun dengan cinta yang tak pernah padam pada alam. Di antara rimba Soraya, namanya telah melegendaris. Ibrahim, pria 62 tahun asal Kuta Cane, adalah supervisor riset Forum Konservasi Luser yang telah mengabdi sejak tahun 1986. Bagi para peneliti, ia dikenal sebagai profesor tanpa gelar yang menguasai ribuan jenis tumbuhan dan satwa di Taman Nasional Gunung Luser, TNGL. Meski hanya tamat sekolah dasar, Ibrahim mempelajari segalanya langsung dari hutan. Ia belajar dari pengamatan, dari setiap daun yang gugur, dari setiap jejak yang ditinggalkan orang utan dan harimau Sumatera. Pernah hidup berbulan-bulan di dalam hutan tanpa turun ke permukiman, dengan bekal seadanya, ia terus meneliti dan menjaga kelestarian hutan Luser. Baginya, setiap hujan dan panas adalah pelajaran, setiap pohon adalah guru. Selama 40 tahun, Ibrahim telah menguasai lebih dari 1.000 jenis tumbuhan hutan, mengenal siklus berkembangnya, dan mengetahui satwa apa saja yang memakan buah, daun, atau kulitnya. Setiap bulan, ia melakukan pendataan tanaman di kawasan Soraya, khususnya kawasan ekosistem Luser KEL yang memiliki luas 2,6 juta hektar dan menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna, serta habitat asli bagi satwa kunci seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orang utan Sumatera dengan penuh ketelitian dan dedikasi. Ibrahim pertama kali terlibat dalam penelitian pada tahun 1986 saat menjadi asisten peneliti asal California yang mengamati orang utan di Ketambe. Sejak saat itu, hidupnya tak pernah jauh dari hutan, menemani peneliti dari berbagai negara dalam penelitian botani dan keanekaragaman hayati. Salah satu penemuannya yang terkenal adalah mengamati orang utan Sumatera yang pertama kali terdata menggunakan alat sederhana untuk makan, sebuah penemuan penting dalam dunia primatologi. Di usia senja, Ibrahim tak berhenti belajar. Ia mulai menurunkan ilmunya kepada staf muda di stasiun penelitian Soraya agar cinta dan pengetahuannya tak berhenti di satu generasi. Baginya, menjaga hutan sama artinya menjaga kehidupan. Sebab pohon yang dirawat akan kembali melindungi manusia dari banjir dan longsor. Itulah filosofi yang ia pegang selama 40 tahun pengabdian. Sepertinya kita kalau udah sampai ke hutan itu sudah lihat alam, udah apalagi di puncak ya, kadang-kadang hilang rasa capek itu. Kalau kita ingat pohon itu, dari tumbuhnya sampai dia mati masih ada manfaatnya untuk manusia.
Nah, seperti kalau pohon mati tumbuh jamurnya bisa dimakan kan. Kalau bisa kita juga harus bermanfaat ke masyarakat lain. Begitulah kehidupan kita ini. Cintailah alam itu bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa menjaga satu pohon itu menjaga kita juga. Ibrahim, penjaga hutan Luser, sosok sederhana yang mengajarkan bahwa cinta pada alam tak butuh gelar. Cukup dengan hati yang tulus dan langkah yang tak pernah lelah untuk menjaga bumi. Mufti Tamrin melaporkan dari 10 Salam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Barat sejak Jumat sore menyebabkan sejumlah wilayah dilanda banjir. Akibatnya aktivitas di Kota Melabuh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, terganggu. Selain melumpuhkan aktivitas kota, banjir juga menyebabkan jalan penghubung Desa Ranto Panjang Timur, Kecamatan Merebo, putus total. Bahkan kondisi badan jalan desa ambles dan memutuskan akses antar desa, sehingga warga terpaksa mencari jalur alternatif untuk bisa melintas dan menuju Kota Melabuh. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara menggeledah rumah Safnir di Desa Berawang, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan dalam sebuah ember di dapur rumahnya. Polisi juga menemukan barang bukti lainnya yang disimpan di sepeda motor. Total barang bukti yang berhasil ditemukan sebanyak 1,87 kg sabu-sabu. Pelaku merupakan mantan penyanyi dan pencipta lagu yang sempat tenar melalui band Beer Boy yang digawanginya. Ratusan warga Desa Perdomuan 2, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara berunjuk rasa memprotes pemanfaatan tanah wakaf. Massa menuntut aktivitas jual beli sawit dan timbangan digital atau RAM diduga tanpa izin di tanah wakaf ditutup. Massa mengklaim tanah wakaf digunakan untuk kuburan umum, bukan sebagai tempat bisnis. Karenanya mereka mendesak penggunaan tanah wakaf dikembalikan sesuai amanah. Cuaca buruk melanda perairan Aceh Barat Daya selama sepekan terakhir. Curah hujan yang tinggi disertai gelombang pasang membuat sebagian nelayan enggan melaut. Aktivitas di Pelabuhan Pendaratan Ikan PPI Ujung Serangga Susoh sepi akibat pasokan ikan segar berkurang. Stok ikan yang kurang menyebabkan harga ikan mahal. Diduga akibat korsleting listrik, 3 rumah warga Gampong Jawa Baru, Kecamatan Langsa Kota Langsa terbakar pada Senin malam lalu. Kebakaran ini membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Kebakaran masing-masing menimpa 1 unit rumah permanen dan 2 rumah semi permanen. Dari 3 rumah yang terbakar, rumah milik Sri Dewi rusak berat, sedangkan 2 lagi rusak sedang dan ringan. Harga emas logam mulia London murni di Aceh terus melonjak naik. Harga saat ini berkisaran Rp7.700.000 per mayam. Seperti terlihat toko emas di Jalannya Umar, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, pembeli terlihat sepi. Sejak kenaikan harga emas dibandingkan harga emas sebelumnya, pembeli per hari bisa mencapai 20 orang, sedangkan pada hari ini pembeli sepi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.